Dunia kita begitu penuh dengan orang-orang yang merobohkan nyawa tak berdosa karena mengaku bertindak atas kehendak Tuhan. Sampai ketika dua orang dari agama yang berbeda jika saling membantu maka itu menjadi berita yang mencengangkan. Banyak melihat jika seorang Kristen membantu seorang Muslim atau seorang Muslim membantu seorang Yahudi sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa sehingga dianggap luar biasa. Namun, situasi tidak selalu seharusnya seperti itu karena perdamaian adalah penyewa dari setiap agama besar. Ada saat-saat dalam sejarah ketika para anggota agama-agama dunia telah berdiri dan bersumpah untuk menjaga mereka yang setia kepada Tuhan lain agar aman dan bebas. Gereja Makam Suci di Yerusalem adalah salah satu situs tersuci Kristen yang berisi makam Yesus. Pemegang kunci gereja adalah dari sebuah keluarga Muslim telah memegang kunci pintu sejak 1917. Kedua keluarga Muslim telah berbagi tanggung jawab ini selama berabad-abad untuk melindungi tempat suci dan menjaganya tetap terbuka untuk umat Kristen. Keluarga itu menandatangani kontrak dan bersumpah untuk menjaganya supaya tetap aman, dan mereka telah mengikutinya sejak saat itu. Keluarga Muslim lainnya ditugaskan untuk membuka dan menutup pintu dan mereka mengambil kunci di pagi hari untuk membiarkan orang-orang Kristen masuk. Tradisi itu dimulai untuk mempromosikan perdamaian dan persatuan antara dua agama yang sering berperang. Hal ini telah berlangsung selama beratus tahun dan keluarga Muslim telah mewariskan tanggung jawab dari generasi ke generasi. Setiap ayah Muslim mengajari putranya perannya dalam membantu iman umat Katolik. Pecahnya kekerasan terhadap Muslim menyebar di Myanmar dan Sri Lanka. Ini adalah negara-negara yang mayoritas beragama Buddha dan ketika berita tentang serangan teroris menyebar, orang-orang menjadi ketakutan dan melakukan kekerasan. Dalai Lama menjelaskan bahwa tidak ada bagian dari ajaran Buddha atau kehidupan yang memaafkan serangan ini. Sebaliknya, Dalai Lama mendesak pengikut agama untuk mengambil tindakan untuk melindungi tetangga Muslim mereka dari umat Buddha lainnya. Katanya, apa yang akan dilakukan Buddha jika dia berada di tengah-tengah kerusuhan dan sesuai cara hidup seorang Buddhis? Beliau turut mendesak sesama peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, seorang pemimpin oposisi utama di Myanmar, untuk berbuat lebih banyak untuk membantu melindungi minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya di negaranya di tengah krisis migrasi yang memburuk. Pada tahun 1984 Perdana Menteri India, Indira Gandhi telah dibunuh oleh pengawal Sikh menyebabkan orang-orang India sangat marah. Kerusuhan pecah dan banyak orang Sikh diseret dari rumah mereka dan dibunuh. Namun, umat Hindu lainnya telah mengambil sikap berkecuali. Sedang negara itu meletus dalam kekacauan, banyak umat Hindu membawa tetangga Sikh ke rumah mereka dan memberi perlindungan. Di satu apartemen kerumunan massa mengancam akan membakar seluruh bangunan jika keluarga Sikh yang tinggal di dalam tidak dibawa keluar dan dikirim kepada mereka. Sebanyak 200 keluarga Hindu berdiri tegak dan mengusir massa dan menolak permohonan untuk menyelamatkan nyawa keluarga Sikh di dalamnya. Pada akhirnya, lebih dari 600 nyawa Sikh diselamatkan oleh tindakan tetangga Hindu mereka dan hal ini lebih cenderung kepada kesadaran sesama manusiawi. Kekaisaran Bizantium Kristen berlaku keras dan brutal terhadap rakyat Yahudi di area mereka sampai mengirim mereka keluar dari rumah leluhur dan tidak mengizinkan mereka untuk kembali. 10 tahun kemudian berkat kedatangan tentara Muslim telah mengepung Yerusalem dan mengalahkan orang-orang Kristen, tetapi mereka masih bertekad untuk menjauhkan orang-orang Yahudi, dan menjadikannya sebagai syarat untuk menyerah, tetapi orang-orang Muslim mengabaikannya. Setelah Muslim menguasai Yerusalem, serta-merta orang-orang Yahudi diundang kembali. Mereka diberi kebebasan untuk beragama dan merayakan Hari Raya Yahudi. Seiring waktu ke waktu hubungan antara orang Yahudi dan Muslim di Yerusalem tidak sempurna dan semakin memburuk, tetapi umat Islam tidak pernah mengusir orang-orang Yahudi. Ironisnya ketiga kepercayaan itu masih hidup bersama sampai Yerusalem hilang dalam Perang Salib. Agama Sikh sering disalahpahami dan di India terjadi beberapa orang telah mengacaukan Sikh dengan Muslim dan menghapus semua agama non-Kristen sebagai pemakai sorban dengan nada tidak suka. Turban Sikh bagaimanapun, adalah bagian dari seperangkat aturan yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari 5 aturan yang disebut kakar artikel simbolis yang harus dipegang oleh orang Sikh yang menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk membantu agama lain. Salah satunya mengharuskan Sikh mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk membela orang lain dari penindasan, termasuk penindasan terhadap agama lain. Sikh harus membawa pedang yang disebut kirpan setiap saat untuk mengingatkan diri mereka sendiri akan komitmen mereka untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Mereka tidak diizinkan menggunakannya untuk menyerang dan hanya digunakan untuk membela orang-orang yang tertindas ketika semua cara lain gagal.
Universitas Brandeis dimulai sebagai lembaga swasta Yahudi dan hingga hari ini dan masih memiliki tulisan Ibrani di lambangnya. Namun mereka tidak mengecualikan agama lain serta memiliki salah satu cara paling luar biasa untuk menunjukkan rasa hormat kepada agama lain. Universitas ini memiliki 3 kapel yang berbeda yaitu Yahudi Katolik dan Protestan. Ketiga bangunan tersebut dibangun cukup dekat satu sama lain tetapi dirancang agar sejajar mungkin. Ketiga kapel ini memiliki desain yang hampir sama yaitu memiliki jendela setinggi langit-langit dan semuanya menghadap ke kolam yang sama. Ia direncanakan agar pemandangan terbaik dapat dinikmati oleh ketiga agama tersebut. Namun yang paling luar biasa dari semuanya adalah bahwa bangunan-bangunan itu direncanakan untuk memastikan bahwa tidak ada kapel yang akan membayangi kapel yang lain. Dan sebagai lambang perdamaian dan kesetaraan di antara ketiga agama tersebut. Gereja Makam Suci adalah salah satu tempat paling penting yang dapat dikunjungi orang Kristen dan diyakini dibangun di tempat di mana Yesus telah disalibkan dan dimakamkan. Nabi Muhammad SAW secara pribadi diberikan piagam hak dan hak istimewa ke biara. Biara Saint Catherine memiliki sesuatu hal yang unik yaitu kontrak bertulis oleh Nabi Muhammad SAW perjanjian untuk melindungi umat Kristiani. Rasulullah SAW menjalin hubungan baik dengan para biarawan di sana. Dan pada tahun 626 Masehi sebagai perlindungan dari serangan pengikut yang tidak paham dan kontrak itu lebih dari sekadar melindungi hal itu. Saint Catherine dianggap sebagai satu-satunya biara di dunia yang berfungsi sebagai gereja dan masjid. Suara lonceng gereja yang berdering berasal dari menara biara sementara azan dikumandangkan dari menara. Mormon siap untuk apapun dan para anggota agama diharapkan untuk menyimpan persediaan makanan selama 3 bulan setiap saat dan gereja turut melakukan hal yang sama. Gereja menyiapkan gudang seluas 50.000 meter persegi setiap saat siap jika terjadi bencana. Kami mengimbau para anggota gereja Mormon di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi kemalangan dalam kehidupan dengan memiliki persediaan dasar makanan dan air serta sejumlah uang dalam tabungan. Namun, bencana tidaklah hanya menimpa orang Mormon. Jadi, gudang digunakan ketika bencana terjadi di mana saja di dunia dan bantuan untuk sesiapa saja. Orang Mormon menggunakannya untuk mengirimkan bantuan kepada para korban yang membutuhkan dan terlepas dari apa keyakinan mereka. Makanan dari gudang itu dan lainnya akan dikirim ke 142 operasi Mormon di seluruh dunia yang memberi makan mereka yang lapar. Langar adalah makanan bersama yang dibagikan oleh semua orang yang datang ke Gurwara dan telah menjadi bagian dari komunitas Sikh sejak zaman Guru Nanak. Dengan cara ini langar berfungsi sebagai ekspresi ritualistik kesetaraan semua manusia. Agama Sikh menggunakan langar dapur yang dirancang untuk memberi makan orang lapar yang membutuhkan. Makanan gratis di langar disiapkan oleh sukarelawan dan disajikan kepada semua orang tanpa memandang ras atau agama mereka. Langar hanya menyajikan makanan vegetarian tetapi bukan karena diet Sikh tetapi mereka tahu bahwa pemeluk agama lain tidak. Sikh bebas mengkonsumsi apapun tetapi secara eksklusif menyajikan makanan vegetarian sehingga anggota dari setiap agama dapat mengambil bagian. Kuil emas melewati 1,5 ton sup setiap hari dan membutuhkan ratusan juta dolar yang dikumpulkan kuil melalui sumbangan yang digunakan untuk membantu semua orang. Profesor Shlomo Sen menyatakan tujuannya ialah untuk melemahkan klaim orang-orang Yahudi atas tanah Israel. Beliau memberitahu bahwa mereka bukanlah merupakan suatu bangsa pilihan dengan kesamaan ras atau biologis masa lalu. Beliau turut dicela dan ada yang memuji, misalnya, pernyataan bahwa penduduk desa Arab Palestina adalah keturunan dari petani Yahudi asli dan tanah Israel bukanlah tanah air orang Yahudi sekarang. Ia hanya wujud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu ketika hanya setelah munculnya gerakan Zionis yang sangat rasis. Katanya komunitas Yahudi sekarang bukanlah Yahudi sebenar dan dia menemukan bahwa selama ribuan tahun komunitas Yahudi telah muncul tanpa hubungan dengan orang Ibrani kuno. Ia termasuk seperti orang Khazar dan orang Berber yang kurang dikenal tetapi telah beralih ke Yudaisme. Hal ini turut didukung oleh kaum Samaria yang sering mengkritisi komunitas Yahudi di Israel.